warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan terkait video yang bertema demografi dalam membangun ekonomi negara. Dan pada kali ini kita akan membahas transisi demografi per tahapnya, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama itu pra-transisi, yang kedua itu tahap awal, yang ketiga itu tahap transisi tahap akhir, dan yang terakhir pasca transisi. Pertama, nama saya sendiri Muhammad Syekh Masud dengan NRP 097. Kedua ada saya Kafina Fedama dengan NRP 186. Saya Hafina Putri Wardana dengan RP 112. Saya belajar bersama dari 111. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas peran demografi dalam membangun suatu negara. Jadi peran demografi itu dalam suatu negara itu ada 4 tahap transisi. Yang pertama itu pra-transisi, yang kedua itu transisi awal, dan yang ketiga itu transisi akhir, dan untuk yang terakhir itu ada pasca transisi. Kali ini saya akan membahas pada tahap pertama, yaitu pra-transisi. Di masa ini suatu negara itu memiliki angka kelahiran dan angka kematian yang sangat tinggi. Dua-duanya sama-sama sangat tinggi. Kenapa angka kelahirannya itu tinggi? Karena pada masa ini setiap orang, setiap keluarga itu produktif dalam berhubungan, sehingga menyebabkan banyaknya angka kelahiran, tingginya angka kelahiran. Dan itu juga didorong karena tidak adanya program pemerintah, belum adanya program pemerintah yang dapat mengatur angka tingginya atau rendahnya angka kelahiran. Dan mengapa di tahap ini itu angka kematiannya tinggi? Dikarenakan pada saat itu di kurun waktu di bawah dari waktu kemerdekaan itu banyak terjadi perselisihan, banyak terjadinya peperangan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa, banyaknya korban dari peperangan itu hingga menyebabkan kematian. Dan pada tahap ini juga sarana fasilitas kesehatan itu masih sangat minim. Tidak adanya vitamin, suplemen untuk menunjang kesehatan, belum adanya sarana kesehatan yang maju, belum adanya rumah sakit yang canggih, teknologi yang canggih dalam suatu kesehatan, yang mengakibatkan angka kematian itu sangat tinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap demografi tahap kedua, transisi demografi tahap kedua, yaitu transisi awal. Nah, transisi ini itu lebih tepatnya itu kalau orang bilang itu baby boomer, atau bisa dibilang angka kelahiran itu semakin pesat, angka kematian menurun. Mengapa demikian? Karena pada saat itu, khususnya di Indonesia itu sendiri, perang itu sudah selesai dan kita sudah merdeka. Nah, pada saat itu orang-orang sudah tidak lagi produktif seperti dahulu lagi, seperti perang, mungkin bercocok tanam atau yang lain-lain. Nah, maka dari itu semakin ini dikhususkan buat Indonesia itu untuk membuat anak sebanyak-banyaknya, karena di sini juga di tahap kedua ini itu akses fasilitas kesehatan itu sudah sangat memadai. Beda halnya dengan tahap pertama yang akses untuk kesehatannya aja itu masih kurang. Nah, maka dari itu di sini tahap kedua adalah tahap baby boomer untuk Indonesia. Nah, kelebihan dari tahap kedua ini adalah Indonesia itu menyumbang dari 1970 sampai 1980 sampai sekarang itu menyumbang
kalau orang bilang itu Indonesia emas. Apa itu Indonesia emas? Itu adalah usia produktif yang sangat amat tinggi dan bagus untuk suatu negara. Transisi demografi tahap 3 atau yang biasa disebut transisi demografi tahap akhir. Pada transisi demografi tahap 3 ini biasanya suatu negara ditandai dengan adanya penurunan angka kematian yang terjadi secara terus-menerus. Tetapi penurunan ini mulai melambat. Biasanya hal ini terjadi karena ada perbaikan sistem kesehatan dan ditemukannya obat-obatan untuk beberapa penyakit yang dulu menyebabkan tingginya angka kematian. Lalu untuk angka harapan hidup pada transisi demografi tahap 3 ini berkisar antar usia 55 tahun hingga 65 tahun. Sedangkan untuk angka kelahiran pada transisi ini biasanya turun secara drastis. Hal ini disebabkan oleh adanya program keluarga berencana yang disusun oleh pemerintahan, lalu adanya alat kontrasepsi yang tersebar secara luas. Pada tahap ini biasanya pendidikan di suatu negara juga mulai meningkat. Bukan hanya dirasakan oleh lelaki saja, tetapi wanita juga merasakan peningkatan dari perbaikan pendidikan ini. Lalu biasanya pada tahap ini juga wanita tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bekerja selayaknya laki-laki yang bekerja. Hal ini membuat beberapa pasangan cenderung ingin memiliki sedikit anak ketimbang banyak anak, karena biasanya mereka berpikir agar satu anak atau dua anak cukup tapi terpenuhi daripada banyak tapi tidak terurus. Penurunan angka kelahiran itu sendiri menyebabkan beberapa konsekuensi seperti mulai turunnya laju pertumbuhan penduduk. Keadaan ini juga tidak baik terjadi di suatu negara. Fase keempat atau pasca transisi demografi yang ditandai dengan penurunan angka kelahiran dan angka kematian. Pasca transisi demografi adalah suatu kondisi di mana masyarakat telah melewati tahap akhir transisi demografi. Tahap ini, maksudnya pada tahap ini angka kelahiran dan angka kematian sudah sangat rendah, sehingga pertumbuhan penduduk menjadi sangat lambat. Pada tingkat kejadian kelahiran baru akan mendekati dengan tingkat kejadian kematian. Jadi tiga fase pertama transisi demografi itu menjadi situasi yang khas untuk negara-negara yang sedang berkembang. Sedangkan pada tahap keempat itu menjadi situasi yang khas untuk negara-negara yang sudah sangat maju dan telah melewati proses transformasi. Lalu pada pasca transisi demografi ini itu memiliki beberapa karakteristik yang yaitu penurunan pertumbuhan penduduk, lalu meningkatnya kualitas SDM, dan juga meningkatnya penduduk usia tua. Pada pasca transisi demografi juga ada dampak positif dan negatifnya dalam pembangunan. Seperti dampak positifnya, yang pertama peningkatan kualitas SDM, lalu peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan per kapita, dan juga peningkatan produktivitas ekonomi. Lalu pada dampak negatifnya seperti peningkatan beban pada usia non-produktif, lalu juga meningkatnya beban ketergantungan, dan juga meningkatnya persaingan dalam dunia kerja. Karena jumlah penduduk usia kerja akan semakin menurun, dapat menimbulkan persaingan yang ketat dalam dunia kerja, terutama pada usia muda. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.